Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kita bahas sebuah film legendaris karya sutradara kelas dunia, Stanley Kubrick. Film berjudul Full Metal Jacket. Latar ceritanya perang Vietnam dan percayalah isi ceritanya sangat tajam, sangat keras dan Because I am hard, you will not like me. You maggots understand that? Yes, sir! Is that you, John Wayne? berlatar pada masa perang Vietnam. Cerita diawali dengan memperlihatkan para pemuda yang akan dilatih untuk menjadi tentara kop marinir Amerika Serikat, di mana pelatihan ini akan dikomando oleh seorang sersan yang dikenal tegas, keras, dan disiplin, sehingga butuh mental yang kuat untuk bisa bergabung dengan kesatuan ini. Saat itulah kita akan diperkenalkan pada satu prajurit bernama James, tapi biasa dipanggil Joker. Sesuai julukannya, Joker bersikap iseng dengan bercanda ketika sersan sedang berbicara dengan prajurit lain, sehingga sersan pun langsung nyerenteng, menghampirinya, dan meninju perutnya untuk memberikannya pelajaran. Saat ditanya apa motivasi Joker ikut kesatuan ini, Joker pun dengan spontan menjawab bahwa dia ingin merasakan rasanya membunuh. Sehingga sersan menyuruhnya untuk teriak sekencang-kencangnya dan perlihatkan ekspresi seorang pembunuh. Dari sekian banyak calon prajurit, ada satu pemuda bernama Leonard. Dia bersikap santai sambil tersenyum sendiri, seolah-olah menyepelekan dan meremehkan sersan, padahal ia tidak bermaksud demikian. 1, 2, 3! Sir, I can't help. Melihat halaman itu, sersan menyuruhnya untuk berdiri tegak dan menghapus senyuman itu dari wajahnya. Dan dia, Leonard, ternyata adalah seorang pemuda yang senang meminta maaf. Banyak yang melihatnya memiliki pemikiran yang sederhana, atau dalam ungkapan sehari-hari disebut gebloh atau boloho. Namun, sersan yang punya banyak pengalaman dalam menghadapi berbagai jenis orang tentu sudah punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Sersan memberikan peringatan yang tegas agar Leonard bisa lebih serius dan mengikuti aturan. Sir, Private Brown, sir! Yes, sir! 2 minggu berlalu, mereka terlihat sudah bisa melakukan gerak jalan dan baris berbaris dengan rapi dan kompak, sampai sersan menyuruh mereka untuk angkat senjata dan letakkan di bahu kiri. Leonard lagi-lagi melakukan kesalahan fatal yang membuatnya harus mendapatkan hukuman. Help, 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 help! Help, 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 over, this is what she said! Mama rolled over, this is what she said. Malam harinya, sersan memberitahu tentang senjata yang ada di tangan mereka adalah senjata yang harus dijaga dengan baik, anggap seperti pacar sendiri yang setiap detik dan setiap menit selalu dijaga. Mereka lantas tidur di atas ranjang sambil mengucapkan janji untuk selalu menjaga dan merawat senjata mereka masing-masing. Beberapa hari berlalu, para calon prajurit memasuki tahap pelatihan fisik. Di sini, Leonard kembali terlihat lemah dan kurang bertenaga, karena fisiknya belum siap menghadapi latihan seberat rekan-rekannya. Pull! Pull, pile, pull! Miracles your ass up there by now. What up and over? Move it, move it, move it! Quickly! Move it up! Hustle it up! Quickly, quickly, quickly! Akibatnya, teman-teman seperjuangannya yang kerepotan. Namun, mereka dengan sigap dan kompak membantu serta mendampingi Leonard agar dapat menyelesaikan setiap tahap pelatihan ini. Left one over the right, make a 4-inch fold. The bolt goes in the receiver. Suatu malam, sersan melakukan inspeksi mendadak untuk melihat kedisiplinan para prajuritnya. Di mana untuk kesekian kalinya, Leonard melakukan kesalahan dengan lupa mengunci koper pribadinya. Tetapi bukan itu kejutannya, karena setelah sersan membuka koper itu, nongollah seonggok donat jelly yang Leonard ambil dari Ola, yang karena sudah capak dengan sanksi yang sama, sersan pun memiliki ide lain agar Leonard dapat berubah, yakni dengan akan menghukum semua teman-temannya apabila setiap kali Leonard melakukan kesalahan. Mereka semua yang awalnya simpati kepada Leonard pun lama-lama menjadi jengkel sendiri, sehingga semua orang kompak untuk memberi pelajaran kepada Leonard dengan cara memasukkan batang sabun ke dalam handuk dan memukul Leonard beramai-ramai.
sisi baiknya, Leonard benar-benar sudah berubah menjadi sosok prajurit yang disiplin, bahkan mampu melewati tes menembak dengan baik. Hingga mereka semua resmi ditetapkan sebagai para prajurit yang sudah siap untuk terjun ke medan perang. I just want my M14. Today, you are Marines. Living, ladies. Kill, kill, You kill. will all be able to do the same thing. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Joker benar-benar terkejut oleh sosok Leonard yang sedang duduk sendirian di toilet sambil memegang senjata miliknya. Di mana dia tiba-tiba berteriak sambil melakukan gerakan disiplin hingga membuat semua orang bangun dari tidurnya. Order! Ketika sersan datang, Leonard terlihat menunjukkan raut wajah yang aneh dan mengarahkan senjata ke arahnya. Sersan tak memperdulikan itu dan dengan ketegasannya menyuruh Leonard untuk kembali ke tempat tidur. Tapi tiba-tiba, Go easy, man. When you were a child. ya, Leonard menembak sersan. Setelah itu dia menembak kepalanya sendiri. Disimpulkan bahwa mental Leonard belum siap untuk mendapatkan pelatihan keras seperti ini, membuatnya tertekan dengan mengalami depresi berat, yang membuatnya nekat melakukan itu semua. Brotherhood. From now on, Bertahun-tahun kemudian Joker kini bertugas di Vietnam sebagai jurnalis militer yang akan meliput dan membuat berita mengenai kondisi dan situasi yang terjadi di medan perang di mana wilayah tempatnya. Meliput nampaknya tidak perang-perang amat, bahkan Joker dan rekannya yang bernama Rapperman ini masih bisa ngopi di pinggir jalan tanpa khawatir atau takut akan ada serangan mendadak atau rudal yang tiba-tiba jatuh dari atas. Sekalipun ada ketegangan itu hanya diakibatkan oleh tindakan kriminal biasa seperti saat kamera milik mereka dirampas oleh seorang begal. Joker dan Raptorman pun kembali ke markas untuk mengikuti rapat bersama atasannya. Atasannya menyuruh Joker untuk membuat sebuah berita yang dramatis, agar seluruh dunia yang membaca berita tersebut menganggap bahwa di Vietnam sedang terjadi gonjang-ganjing perang yang luar biasa hebatnya. Penderitaan yang tidak ada henti-hentinya, pertumbuhan darah yang seolah terjadi hampir setiap hari. Sehingga kedatangan Amerika ke sana menjadi ada gunanya bab pahlawan yang datang untuk membantu. Joker, I've told you we run two basic stories. Faktanya situasi di Vietnam tidaklah separah itu. Orang-orang di sana justru malah santai-santai saja. Justru yang ribet sendiri malah tamu dari luar yakni tentara Amerika. Sehingga Joker yang menyadari propaganda ini pun sempat menolak. Namun karena ini adalah perintah atasannya dan atasannya diperintah dari atasannya, dan bos atasannya adalah pemerintah, akhirnya Joker yang hanya seorang bawahan pun hanya bisa nurut saja. Tepat pada malam perayaan kembang api terjadi ketegangan saat tentara Vietcong menyerang markas mereka. Entah Vietcong atau hanya akal-akalan mereka saja, tetapi Joker terpaksa melepaskan peluru full metal jaketnya untuk membantu rekan-rekannya mencegah musuh memasuki markas ini. Keesokannya sang atasan langsung menginformasikan bahwa situasi sudah semakin memburuk. Vietcong yang dianggap sebagai para pemberontak sudah menguasai beberapa wilayah mereka, sehingga Joker dan Rapperman dikirim menuju baris depan demi meliputi situasi dan kondisi di sana. Yang apabila mereka berdua tidak menemukan kekejaman sesuai yang diinginkan, maka bolehlah mengaranglah, dramatisirlah, tambah-tambahinlah beritanya supaya ceritanya bisa lebih menarik. How's it gonna look if you get killed where? Mereka pun berangkat menggunakan helikopter. Mereka langsung berkenalan dengan teman baru yang bernama Durganer, yang merupakan seorang tentara yang tidak manusiawi. Ketika dia dengan begitu enaknya menembaki para petani wanita dan anak-anak yang tidak ikut terlibat dalam peperangan yang terjadi. Setelah turun di titik aman pendaratan, Joker masih harus berjalan kaki menuju garis depan. Yang di situ dia sempat teralihkan dengan melihat beberapa mayat warga lokal Vietnam yang katanya sengaja dibantai oleh pasukan mereka North Vietnam Army. Tak lama kemudian seorang komandan di wilayah ini pun menghampiri Joker untuk bertanya tentang apa maksud Joker menggunakan helm bertuliskan Born to Kill tapi memakai pin berlambang perdamaian.
Menurutnya, kedua halaman tersebut sangat bertolak belakang, sehingga Joker diperingatkan untuk jangan main-main dalam menjalani tugas sebagai seorang prajurit. Sir! Setibanya di lokasi garis depan peperangan, Joker secara kebetulan bertemu dengan teman lamanya waktu di barak pelatihan. Ia bernama julukan si Cowboy, yang di situ juga ada seorang prajurit senior bernama Animal Motor yang tampak sinis kepada Joker sehingga keduanya sempat terlibat perkelahian kecil. Faktanya situasi di medan perang tidaklah serius-serius amat, karena mereka masih bisa santai dalam waktu-waktu tertentu seperti salah satu prajurit yang sengaja meletakkan jasa seorang Vietcong yang sudah berhasil dihabisnya. These are great days we're living, bro. Keesokan harinya, mereka mulai melakukan perluasan wilayah untuk menekan kelompok Vietcong, di mana Durganel nampaknya harus menerima azab Tuhan saat dia dengan sombongnya berjalan di posisi paling depan ketika ada serangan mendadak, dan dia menjadi orang pertama yang mati dalam insiden ini. Rupanya, musuh saat ini berada di dalam sebuah gedung kosong. Sehingga dengan jumlah dan persenjataan lengkap, Joker dan kawan-kawan berhasil memukul mundur kelompok tersebut. Berhasil dengan aksi itu, mereka pun diliput langsung oleh Groot. Mereka semua menceritakan pengalaman masing-masing. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa keterlibatan tentara Amerika tidak lebih dari hanya ingin membantu Vietnam mengalahkan pemberontak. Jika ada korban seperti wanita, anak-anak, dan warga sipil tak berdosa, mereka mengaku itu dilakukan tanpa sengaja akibat tekanan selama di medan perang ini. Dalam waktu senggang dan merayakan keberhasilan, para prajurit ini terbiasa memanfaatkan waktu singkat tersebut untuk melepaskan hormon-hormon kebejatan mereka dengan cara mengundang seorang perempuan asli Vietnam untuk melakukan sesuatu yang pasti Anda semua sudah tahu apa itu. Yah, dan akhirnya Gambenjo terjadi. Hey, I won't be long. I'll skip the foreplay. Singkat cerita, pasukan garis depan ini pun tiba di kota yang disinyalir menjadi sarang para pemberontak, di mana salah satu prajurit pun tewas terkena ranjau yang membuat Joker dan kawan-kawan menjadi agak getar-getir. He's dead. Satu prajurit bernama Hussein disuruh maju sendiri dan memeriksa, di mana halaman itu adalah sebuah ide yang buruk. Sisi baiknya halaman tersebut membuat Joker dan kawan-kawan mengetahui di mana posisi musuh bersembunyi saat ini. Melihat kawan-kawannya mati, Animal Motor pun maju sendirian dengan senjata beratnya. Di mana aksi tersebut memberikan kesempatan untuk yang lain bisa maju dan masuk ke gedung tempat musuh bersembunyi. Saat sedang mencoba menghubungi pusat, si Cowboy yang merupakan sahabat Joker pun harus tewas tertembak. Sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain maju dan menyerang tanpa adanya bala bantuan yang akan datang. Joker yang sudah masuk ke dalam gedung pun mendapat peluang untuk menembak seorang Vietcong yang sedang sendirian, namun karena Joker memiliki rasa simpati yang tinggi, dia malah diserang duluan meski. Akhirnya si Vietcong ini berhasil dilumpuhkan oleh prajurit yang lain. Dalam detik-detik kepergiannya, perempuan itu sempat memanjatkan doa dan meminta mereka semua untuk segera akhiri hidupnya. Dan orang yang ditunjuk untuk melakukannya adalah Joker. Ya, meski Joker cinta damai, namun fakta di lapangan mengharuskan dia menjadi pembunuh yang tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun. Setelah keberhasilan barusan, Joker dan kawan-kawan pun terus maju menekan kelompok Vietcong. Namun pada akhirnya mereka harus kalah sesuai yang tertera dalam buku sejarah. Mampus kalian Ameriki. Film karya sutradara legendaris Stanley Kubrick ini memiliki sinematografi yang sangat maju dan mengesankan. Pesan utamanya perang bukan soal emosi semata,
melainkan perhitungan yang matang meski tetap ada aturan dan etika yang harus dijunjung tinggi, bukan sembarang membunuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rafaken undur diri, terima kasih.